Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wistara Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 8 semester Gasal. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Oke, untuk pembelajaran kali ini yang akan disampaikan masih dalam bab 2 dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Ya, kita memasuki subbab 2 yaitu tentang zakat fitrah. Ya. Kalian pernah melaksanakan zakat fitrah pada saat bulan Ramadan. Oke, namun sebelumnya Pak Fendi ingatkan kembali bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan luangkan waktunya untuk klik subscribe terlebih dahulu agar nanti kalian bisa memperoleh notifikasi ataupun pemberitahuan tentang materi-materi pembelajaran yang Pak Fendi sampaikan melalui YouTube channel ini, ya. Dan yang namanya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya dan juga tidak ada potongan kuota. Oke. Dan apabila materi pembelajaran kali ini ya kalian rasa bermanfaat, silakan share ya ke teman-teman yang lainnya agar mereka pun juga bisa memperoleh manfaat dari video pembelajaran kali ini ya. Dan juga jangan lupa klik like. Oke, siap ya, terima kasih. Oke anak-anakku semuanya, marilah kita buka pembelajaran kali ini ya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bab 2 ya dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Kita memasuki bab 2 subbab 2 yaitu tentang macam-macam zakat ya. Untuk video kali ini Pak Fendi sampaikan ataupun kita belajar bersama tentang zakat fitrah ya, tentang zakat fitrah. Untuk zakat mal nanti Pak Fendi buatkan video pembelajarannya tersendiri ya yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Langsung saja kita masuk ke materinya yaitu macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah ya, yaitu tentang pengertian zakat fitrah. Apa sih pengertian zakat fitrah? Apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Iya, ya. Zakat fitrah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bersih ataupun suci. Ya, fitrah itu artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta atau bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya menjelang hari raya Idul Fitri. Pak Fendi ulangi lagi, sejumlah harta ataupun bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan ya membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu.
Bisa dipahami anak-anak apa itu zakat fitrah? Ya. Ya, sekali lagi Pak Fendi ulangi ya. Zakat fitrah adalah sejumlah harta atau bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa ya, membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Oke ya. Kita lanjut. Berikutnya, melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib atas setiap muslim ya. Muslim. Di sini artinya non muslim itu tidak diwajibkan ya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, di sini hukumnya fardu ain. Hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, di sini yang artinya Rasulullah SAW ya mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan haram, serta makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah biasa. Ya, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya, fungsi dari zakat fitri atau ya zakat fitrah adalah sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, mencucikan diri dari apa? Dari hal ataupun perbuatan yang sia-sia dan haram. Dan di sini ada waktu pelaksanaannya. Ya, zakat diterima ya, dan barang siapa mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah. Jadi yang namanya zakat fitri ya, itu dikeluarkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah melewati ataupun kita sudah melaksanakan sholat id, itu namanya bukan zakat fitrah, namanya sedekah, sodakoh ya, sodakoh biasa. Bisa dipahami? Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok ya, berupa kurma ataupun gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang-orang dewasa dari umat Islam. Nah, hadis di sini yaitu tentang jumlah yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah. Nanti kita akan bahas bersama. Selanjutnya adalah rukun zakat. Rukun zakat ya. Rukun, Fendi selalu menyebutkan rukun itu apa? Masih ingat kemarin Pak Fendi menyampaikan tentang pengertian rukun? Ya, rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan maka tidak sah ya. Misalkan rukun zakat ya, di sini berarti kita harus melaksanakan semuanya. Apabila salah satunya tidak kita laksanakan, maka zakat fitrahnya itu tidak sah. Rukun zakat yang pertama adalah niat untuk menunaikan zakat fitrah ya, dengan ikhlas. Ya, kita mengeluarkan zakat harus dilandasi dengan ikhlas semata-mata karena Allah.
tidak boleh ada unsur sombong dan yang lainnya. Ya, kita harus landasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya rukun yang kedua ada pemberi zakat fitrah. Ya, memberi zakat fitrah itu disebut dengan muzaki. Apa? Ya, muzaki. Kemudian rukun yang ketiga ada penerima zakat fitrah, yaitu mustahik. Ya, mustahik. Di pertemuan sebelumnya Pak Fendi sudah menyampaikan ada 8 golongan yang ya memperoleh zakat ataupun mustahik. Rukun yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang disakati. Ya, disakati. Ini 4 rukun yang harus kita laksanakan ya pada saat prosesi zakat fitrah. Yang pertama niat, yang kedua adanya pemberi zakat ataupun muzaki, yang ketiga adanya mustahik ya penerima zakat, dan yang keempat adanya barang ataupun makanan pokok yang disakati. Bisa difahami anak-anak? Kemudian di sini Pak Fendi tampilkan ya, sampaikan tentang lafal niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah. Di sini ada beberapa niatan ya ataupun ya. Yang pertama niat untuk diri sendiri ya. Kemudian misalkan kalian nanti yang laki-laki sudah menjadi seorang ayah. Ya, ini niatnya untuk misalkan kalian menjadi seorang ayah, kemudian ingin memberikan zakat fitrah atas nama istri. Ya, ini niatnya seperti ini. Ya, untuk istri ataupun untuk suami. Kemudian untuk anak laki-laki ya, anak perempuan, untuk diri sendiri dan seluruh anggota keluarga. Kemudian untuk orang yang diwakili, kemudian doa menerima zakat juga Bapak disampaikan di sini. Ya. Yang pertama di sini adalah untuk diri sendiri. Untuk diri kalian sendiri ya. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat zakat fitrah karena untuk diri saya sendiri, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian untuk di sini yang kedua ya, untuk istri ataupun suami. Ya, ini contoh untuk istri. Niat untuk istri ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah ya untuk istri, zaujati itu istri, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga untuk anak laki-laki ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi ya, an waladi berarti ini untuk anak saya ya. Kemudian titik-titik di sini itu disebut nama anaknya. Misalkan Pak Fendi ya, nama anaknya Rafan, berarti pada saat melafalkan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Rafan ya, kemudian fardhon lillahi ta'ala. Begitu juga anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti ya, namanya siapa, fardhon lillahi ta'ala, dan seterusnya. Nah, yang terakhir di sini adalah doa menerima zakat fitrah. Ini bagi mustahik ya. Ini bagi muzaki, ini untuk dibaca oleh mustahik yang menerima zakat fitrah.
Oke ya, silakan dibaca, ditulis, dibaca, kemudian dihafalkan. Ya, karena ini ya amaliyah nanti pada saat kalian melaksanakan zakat itu harus bisa ya. Kalian harus bisa, dan kalaupun kalian sudah bisa, kalian harus ajarkan ini ke orang lain ya, supaya ilmunya bermanfaat. Oke ya, siap hafal, siap menyampaikan ke orang lain ya, siap ya, harus siap. Kemudian syarat wajib zakat ya, antara lain yang pertama adalah Islam. Syaratnya Islam. Dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Nah, seperti tadi di depan Pak disampaikan, hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Nah, di sini berarti ya untuk non muslim itu tidak wajib membayar zakat. Yang kedua adalah orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan ataupun mendapati awal bulan Syawal, maka baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Ini syarat yang kedua ya. Kemudian mempunyai kelebihan harta ataupun makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dan yang keempat berupa makanan pokok penduduk setempat. Ya, berupa makanan pokok penduduk setempat. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Untuk itu pada setiap pelaksanaan zakat fitrah kita menggunakan beras. Karena di sini makanan pokoknya beras. Namun berbeda dengan negara-negara yang lain ya, yang misalkan makanan pokoknya itu gandum ya, maka pada untuk zakat fitrah itu menggunakan gandum. Berikutnya waktu membayar zakat fitrah. Kapan waktunya? Nah, di sini Pak Fendi sampaikan ada 5 waktu ya, 5 waktu membayar zakat fitrah. Waktu yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan. Artinya sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan. Selanjutnya waktu yang kedua itu waktu wajib. Ya, kenapa bisa disebut dengan waktu wajib? Ya, ataupun kapan waktunya? Ya. Waktunya adalah ketika orang berjumpa bulan Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Itu waktu wajib. Ini pelaksanaannya berarti pada saat ya terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan menuju ke bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, waktu dianjurkan setelah ya sholat subuh. Waktunya setelah sholat subuh dan sebelum melaksanaan sholat Id ya, sekitar jam 4:30 ya sampai dengan ya, mulai pukul 4:30 sampai dengan 5:30 ya, jam 5:30 jam 6-an itu masuk waktu yang dianjurkan ya,
setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat id. Itu masuk dalam waktu yang dianjurkan untuk membayar zakat. Waktu yang keempat adalah waktu makruh. Ya, waktu makruh itu pada saat menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Ya, jadi membayar zakat setelah sholat Idul Fitri itu makruh hukumnya. Dan yang terakhir adalah waktu haram. Waktu haram. Waktu haram di sini ya, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Itu namanya bukan zakat fitrah, melainkan sedekah. Apa? Sedekah. Ini waktunya ya. Kalian juga harus paham di sini ya, waktu-waktunya. Waktu yang diperbolehkan itu dari awal Ramadan sampai dengan akhir. Waktu yang diwajibkan ya, yaitu sejumlah ya, seseorang menjumpai bulan Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Berarti di akhir bulan Ramadan ya sampai malam hari raya Idul Fitri. Itu waktu yang wajib. Kemudian waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh ya, dan sebelum melaksanakan sholat id. Kemudian yang keempat waktu makruh, yaitu sudah melaksanakan sholat id. Dan yang terakhir waktu haram ya, waktu haramnya yaitu setelah hari raya Idul Fitri, berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 Syawal. Oke ya, dilanjut. Kemudian ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok ya, daerah setempat. Sebagai contoh, daerah makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut para mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan ukuran 1 sok ya, seperti hadis yang tadi ya. 1 sok yaitu sekitar 3,5 liter ataupun setara dengan 2,5 kg beras. Ini ukurannya. Kalau di Indonesia itu beras, menggunakan beras, jumlahnya berapa? Ya, berapa kilo? 2,5 kilogram beras. Dan yang terakhir di sini aktivitas siswa, silakan kalian kerjakan di buku fikih. Oke ya, silakan dikerjakan. Oke, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan apabila ada sesuatu yang ganjal ataupun belum jelas, silakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar, dan juga bisa langsung chat Pak Fendi via WA. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Jangan lupa, apabila materi pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian, silahkan klik tombol like dan share ke teman yang lainnya, agar teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Dan ingat, hafalkan niat membayar zakat ya, dan menerima zakat. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Profil ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.